Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas Sunson Textile Manufacturer ya, SSTM. Kita lihat ya kinerjanya menarik nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Dan juga kalau teman-teman punya analisis yang lebih lengkap atau lebih akurat, boleh langsung sharingkan aja ya di kolom komentar supaya nanti saya pin dan juga bisa investor lain baca jadi bahan diskusi bersama ya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Untuk SSTM ini kita lihat dulu untuk riwayat pembagian dividennya ya. Dan dari data yang saya temukan ini ya nggak ada pembagian dividen ya. Padahal penting gitu ya. Kita harus melihat gitu perusahaan itu harus bagi dividen. Kalau buat saya wajib. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya ya, dan juga punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen gitu ya seperti ini ya berarti mungkin ya perusahaan tersebut cuman untung di atas kertas saja, atau ada masalah gitu ya nggak stabil, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Jadi kalau buat saya kalau nggak ada riwayat bagian dividen seperti ini langsung close aja lah laporan keuangannya gitu, nggak usah cari-cari lagi yang bagusnya di mana kalau saya gitu. Oke, jadi sekarang kita cek dulu, ini kan nggak masuk kriteria berarti ya. Jadi kita lihat dulu untuk sekarang posisi kastara kasnya dulu ya. Ini satuannya rupiah, ya ini bagus. Rupiah penuh angkanya berarti bakal banyak. Oke ya, dan sedikit komen ya untuk SSTM ini kan tuh. Lihat ya, ini sederhana sekali. Saya suka sama format laporan keuangan yang seperti ini. Jadi sederhana jelas tuh, cuman kas, piutang usaha, persediaan, biaya dibayar. Ini basic sekali gitu. Jadi kalau mau mulai belajar laporan keuangan harus yang basic seperti ini gitu, enak gitu, gampang dimengerti. Oke ya, itu out aja sih. Sekarang cek aja lu pertama untuk kas tarakas. Ya, kita harus lihat kas tarakas ini. Kenapa? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas punya fungsi itu untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Karena kalau terlalu sedikit bisa jadi perusahaan ada kesulitan dalam bayar operasional, ekspansi, atau enggak bayar pinjamannya. Ya, dan posisi untuk kas tarakas ini turun 93 miliar, setara 4%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kas. Oke ya, selanjutnya kita cek untuk ekuitasnya dulu ya, dan ini terjawab sudah ya kenapa perusahaan ini nggak bagi dividen ya, karena saldo labanya negatif tuh. Teman-teman harus tahu saldo laba itu ya. Saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si SSTM dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu tidak pernah menghasilkan keuntungan ya, alias mengakumulasikan total kerugian sebesar 147 miliar. Ya, jadi saldo laba negatif seperti ini, defisit itu dia nggak akan bisa bagi dividen ya karena rugi melulu gitu ya. Dan yang negatif seperti ini termasuk kategori perusahaan yang bermasalah kalau buat saya ya. Jadi kalau perusahaan bermasalah mau harganya naik berkali-kali lipat ya saya nggak akan tertarik gitu ya. Saya nggak suka, saya harus yang saldo labanya positif ya, artinya memang sudah terbukti untung. Oke, sekarang kita cek aktivitas pemiliknya. Ini kita pindahkan dulu ya. KNP-nya 0. Oke, oke ya, ini udah dipindahkan ya. Sebentar tunggu. Oke ya. Ini kita lihat ya. Jadi untuk perusahaan yang defisit yang nggak pernah bagi dividen gitu ya. Dan ini memang PBV-nya mahal sekali ya, di 7 kali ya. Ini super premium. Oke, selanjutnya cek di laporan laba ruginya dulu ya. Langsung pilih pendapatan, yang ini nilainya. Ini kenapa kita harus lihat pendapatan, karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang baik bertumbuh, pendapatan cenderung naik, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dibutuhkan oleh pasarnya, diminati oleh customernya. Dan untuk kinerja pendapatan ini naik ya, bagus ya, naik tumbuh sebesar 14% ya, ini bagus sekali. Nanti si pendapatan akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Nanti keluar laba bruto, yang ini nilainya. Ya, nah ini nih. Nah, ini kita harus lihat laba bruto. Kenapa? Karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya. Ya. Nah, ini kita lihat gitu ya. Ini gitu ya, laba bersih. Si ini kan ada muncul nih gross profit margin ya, tadi untuk melihat tadi kan inti efisiensi. Nah, kalau misalnya GPM ini 6%, ya artinya teman-teman itu jual barang misalnya 100.000 itu ambil profit kotor 6.000 ya. 94.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya gitu. Jadi ini memang marginnya rendah ya, berarti harus main di volume gitu. Jadi kalau saya memang harus mencari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto nanti semakin besar laba bersih. Laba bruto nanti kan dikurangi oleh beban operasional ya, terus beban non operasional, lalu beban pajak, nanti baru keluar laba periode berjalannya ya. Nah, laba periode berjalan ini adalah inti dari laporan laba rugi
ya, jadi perusahaannya untung atau enggak. Dan untuk kinerjanya ini gitu ya, kita pindahkan dulu sebentar. Ini GPM gross profit tumbuh ya, bagus, ini naik 14% juga bagus nih, setara seirama dengan pendapatan. Tapi laba bersihnya turun ya, dari 10M sekarang jadi 4M ya, turun 59% ya, jadi memang ada penurunan kinerja. Nah ini kita lihat ya, nih jadi misalnya gini, ada kan net profit marginnya 2% nih, ada kan ambil margin tuh tipis sekali gitu ya. Jadi memang mungkin ya, memang karena perusahaan ini kan dia tekstil memang mungkin mainnya di volume ya, zaman ya saingannya banyak lah gitu, bisa dibilang ya. Jadi tadi ya, kenapa kita tadi cari gross profit margin, karena semakin besar gross profit margin gitu ya, itu artinya produk yang dijual perusahaan itu punya keunggulan kompetitif gitu. Jadi bisa dibilang perusahaan itu suka-suka gitu ya menempatkan harga jualnya gitu. Makanya kenapa kalau misalnya dia produksi barang mewah gitu ya, bisnis barang mewah kan modalnya kecil tapi dijualnya tinggi gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi GPM-nya tinggi gitu, ada nilai tambah yang dilihat gitu ya oleh customer-nya. Wah, ini suatu barang yang menarik gitu ya, layak untuk dihargai lebih tinggi, makanya dia GPM-nya tinggi gitu. Ya itu cuma sedikit itu aja pengetahuan aja. Nah ini secara PER ini mahal sekali ya, ini 288. PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau misalnya beli SSTM gitu ya dengan PER 288 ya, artinya holding PER itu 288 tahun. Nah ini super premium, maka kalau saya carinya yang PER di bawah 5, kalau bisa di bawah 10 ya, karena masih masuk akal gitu ya, masih murah secara profitabilitas. Oke, selanjutnya kita cek untuk laporan arus kasnya. Kita pilih penerimaan kasnya dulu ya. Dia berbeda dengan pendapatan, karena pendapatan ini sih, kalau pendapatan yang di atas di laporan ini sifatnya akrual, cuma dicatat di atas kertas saja, diakui. Kalau penerimaan kas dia menghitung jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ini rasio 88% ya. Ini kurang baik menurut saya, karena minimal ya 90%. Ini bagus, yang sebelumnya 92. Kalau 88% ya berarti kan teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar cuma 88 juta. Nah 12 jutanya itu berubah jadi piutang yang nanti harus ditagih. Ya ingat, kas itu harus tinggi ya rasionya gitu, karena tadi punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi juga, dan juga untuk bayar pinjaman. Ya jadi dia bilang tuh pendapatan 185 miliar, penerimaan kasnya 164 miliar. Lalu 164 ini digunakan untuk operasional ya, bayar supplier, karyawan, dan seterusnya, nanti keluar net CFO yang ini. Nilainya nih positif ya, ini bagus gitu, artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Nah, gitu ya, teman-teman kalau yang punya usaha pasti mikirnya, buat apa lah punya perusahaan yang CFO-nya negatif ya, nggak menghasilkan uang tunai, uangnya habisnya untuk bayar operasional, nggak menghasilkan apa-apa gitu. Nah lalu untuk aktivitas ekspansi usahanya ini bagus, nilainya negatif, artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya ya. Nah memang untuk yang sekarang dia lebih ekspansif ya, bagus. Lalu untuk aktivitas pinjaman ke bank ini nggak ada ya, jadi bisa dibilang ini nggak ada utang bank sama sekali ya kalau bisa seperti ini ya gitu. Jadi memang untuk pola arus kasnya plus min netral ya, cuman ini ada penurunan kas tara kas ya, artinya uang dari hasil CFO itu nggak cukup untuk membiayai investasi. Jadi manajemen harus keluar uang ya, perusahaan harus keluar uang dari dompetnya sebesar 93 juta untuk bantu biaya ekspansinya. Ya ini sebelumnya juga sama tuh ya. Nah oke, jadi kita lihat dulu ya. Jadi memang secara pola arus kas ya terlihat sehat juga ya, terlihat sedikit sehat lah ini, tapi nilai bonus ini nggak ada utang bank. Lalu untuk resiko bisnis secara liquidity dan solvency, kita kembali lagi ke atas ya, kita pindahin dulu yang ini. Oke ya, untuk jangka pendeknya pindahin dulu. Ya ini kita lihat ya, untuk rasio lancar ini sehat ya, di atas 1,5 ya, ini 1,64, tapi ini rasio kas ini rendah sekali ya, di 0,02 gitu. Jadi kalau rendah segini, ini sangat bergantung sekali sama nanti net CFO ya. Begitu kalau misalnya net CFO nya negatif, itu maksudnya ada problem ya, operasional nggak tertutup, ini bisa gawat gitu ya. Nanti perusahaan akan bergantung ya, kalau nggak suntik modal ya bergantung sama pinjaman ke bank ya. Jadi secara ini sih memang masih kelihatan oke lah gitu ya, cuman ini sih sedikit meragukan ya, karena tampaknya sih tampak nggak stabil gitu. Oke, selanjutnya untuk short term debt-nya ini nggak ada utang sama sekali ya, nggak ada utang bank gitu, jadi nol ya. Untuk long term debt-nya ya, kita lihat DER-nya dulu, kita pindahin. Ya ini kita lihat ya, DER masih rendah ya di 0,65. Untuk long term debt to equity-nya ini nggak ada utang bank, jadi 0 ya. Jadi memang secara liquidity sih memang
sedikit tampak rendah resiko gitu ya. Memang rasio kasnya lemah gitu, tapi rasio kasnya lo cukup ya, nggak ada utang bank, jangka panjang juga terlihat rendah ya. Cuman ini tampaknya sih kelihatan nggak stabil ya. Jadi saya rasa untuk SSTM mungkin resikonya menengah aja lah ya. Oke, jadi si SSTM setelah dipindahkan data-data keuangannya perusahaan ini buat saya ya masih belum baik ya. Kenapa? Karena dia nggak ada riwayat pembagian dividennya ya, dan tadi memang sudah terlihat. Kenapa? Saldo labanya negatif ya, artinya masih mengakumulasikan total kerugian gitu ya. Jadi belum terbukti untung gitu ya. PBV-nya premium ya di 7 kali, PER-nya juga super premium ya di 288 kali gitu ya. Secara pola arus kas memang CFO-nya bagus ya, cuman nilai bonusnya memang nggak ada utang banknya, cuman tampak terlihat kurang stabil gitu. Lalu secara liquidity dan solvabilitas tadi juga terlihat kembali lagi ya mengacu, kalau seperti ini memang tampaknya rendah resiko, tapi kembali lagi ya secara operasional sedikit kurang stabil lah buat saya ya. Jadi resiko untuk SSTM menengah. Nah ini nggak tahu, menarik ke SSTM buat teman-teman ya, jadi boleh sharingkan pendapatnya di kolom komentar ya. Dan selalu saya sampaikan bahwa analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Jadi untuk Q4 berjalan, tahun ini gimana, tahun depan gimana, kita nggak tahu ya, saya nggak tahu. Teman-teman harus proyeksikan sendiri aja apakah masih bagus atau enggak ya. Dan ya saya nggak bahas harga saham ya, saya hanya bahas kinerjanya berdasarkan laporan keuangan. Jadi kalau harga saham gitu itu dikembalikan aja ke suka-suka market mau dihargainya berapa. Untuk valuasi juga kalau teman-teman ada metode yang lebih baik gitu ya, silahkan gunakan gitu ya, karena saya di sini hanya bahas lewat pakai PBV dan PER-nya aja. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menyimak ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan, ada request, langsung tulis di kolom komentar supaya nanti saya bahas ya. Oke, semoga bermanfaat. Semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.